Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen ilmu dakwah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk salah satu umat yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul menuai dosa. Teman-teman yang saya cintai, adakah di antara kalian yang mengerti atau ingin menebak tentang tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini? Di samping ada pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu disebut dosa jariah. Dosa yang akan tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Teman-teman yang saya banggakan, betapa menyedihkannya nasib orang ini di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Teman-teman bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita pahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah berfirman di surat Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran surat Yasin ayat 12. Teman-teman yang saya sayangi, berdasarkan ayat tersebut, maka orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat, karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk, orang yang akan melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Nauzubillah. Itulah dosa jariah yang selalu mengalir. Sesungguhnya betapa mengerikannya dosa ini. Teman-teman yang saya banggakan, adakah di sini yang tahu penyebab atau sumber dari dosa jariah ini? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Misal, Mas Bayu makan di kelas saat puasa Ramadan, dan teman-temannya itu sedang puasa semua. Mas Bayu makan di hadapan teman-teman yang puasa. Nah, itu termasuk dosa jariah. Contoh lain,
Teman-teman bisa bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian yang terbuka, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan melalui internet, media sosial, dan ditiru oleh banyak orang. Sekalipun dia tidak mengajak orang-orang untuk memakai rok mini, namun dia yang mempeloporinya, dia yang menciptakannya. Kemudian banyak orang yang meniru. Dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Nauzubillah. Yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Dia mengajak kesesatan masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Contohnya, merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Mereka yang mengiklankan maksiat sekalipun dia sendiri tidak melakukannya. Namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyemarakkan kesyirikan dan bid'ah, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah, tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling mudah terkait ciri kedua di atas. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan penghasut pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur di tanah. Teman-teman yang saya banggakan, oleh karena itulah sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah lebih baiknya jika kita turut memikirkan dampak dari perbuatan atau perilaku kita. Jangan sampai perbuatan kita malah menjadikan bumerang untuk kita sendiri, sehingga kita akan memanen dosa-dosa jariah kita kelak di akhirat. Semoga di hari-hari setelah hari berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih positif dalam bertindak dan berperilaku agar terhindar dari dosa jariah tersebut. Teman-teman, di sini saya punya syair. Mau dengar atau tidak? Panen, 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 dosa, dosa, dosa. Jangan jadi budak dunia. Sayangi dirimu. Jangan bikin dosa tiap hari. Ya, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.